Yesus Kristus Tuhan jadi moto kami. Marilah semua PW Marta Maria bangkit sama-sama kerja dalam gereja, agar supaya jadi satu dalam Kristus. Walau badai menghadang, kita akan menang. Lihatlah sekelilingmu, sawah ladang luas, padinya sudah menguning. Mari kita tuai, siapkanlah peruaimu, PW Marta Maria. Injil Kristus perisaimu, jangan pantang mundur. Marilah semua PW Marta Maria bangkit sama-sama kerja dalam gereja, agar supaya jadi satu dalam Kristus. Walau badai menghadang, kita akan menang. Salam dan selamat sore ibu-ibu PKPR Gereja Pauklaroy. Saat ini kita akan bersama-sama beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saat ini kami selaku ibu-ibu PKPR Gereja Lairoi bersyukur dan berterima kasih karena kami diberi kesempatan untuk bersekutu, memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami percaya semua ini bukan karena kuat hebat kami, tapi hanya karena kasih dan anugerah Allah yang berlaku dalam hidup kami. Karena itu, Allah, layakkanlah kami untuk membaca dan merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu hidup kami dibarui dan kami dapat menjadi saksi-Mu yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Berfirmanlah bagi kami ya Bapa, kami telah siap mendengar dan melakukannya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan kita saat ini kita ambil dari Obadya 1 ayat 15 sampai 16. Obadya 1 ayat 15 sampai 16 yang berbunyi, sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Perbuatan akan kembali menimpa kepadamu sendiri. Sesungguhnya seperti kamu telah minum di atas gunungku yang kudus, segala bangsa pun akan minum dengan tidak henti-hentinya. Bahkan mereka akan minum dengan lahap, dan mereka akan menjadi seakan-akan mereka tidak pernah ada. Demikian firman Tuhan pada sore hari ini. Renungan kita pada sore hari ini, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yaitu
hari Tuhan telah dekat. Ibu-ibu yang terkasih, semua keadaan yang terjadi hari-hari ini menambah keyakinan kita bahwa dunia ini memang sudah tua. Alkitab juga sudah mengingatkan kepada kita bahwa memang pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Tetapi apakah semuanya itu membuat hari kita cemas? Apakah semua itu membuat kita panik? Ini justru saatnya untuk kita bersorak. Ini justru saatnya kita bersyukur, karena kita melihat bahwa Alkitab itu benar. Kita lihat bahwa Alkitab itu luar biasa. Kita lihat janji Tuhan itu dahsyat, karena orang benar akan dipelihara dan dijaga oleh Tuhan. Orang benar akan selalu melihat pertolongan Tuhan. Dunia semakin tua dan akan berakhir, tetapi satu yang kita tahu bahwa orang benar memiliki kepastian, karena Yesus akan datang sebagai hakim yang adil dan bangsa, dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hari-hari terakhir sudah sangat dekat, dan sebelum kesudahan segala sesuatunya, maka ada hal-hal yang akan terjadi terlebih dahulu, yaitu pertama, akan ada terjadi murtad besar. Kedua, akan ada aniaya yang penderitaan yang besar terhadap orang percaya. Ketiga, akan bangkitnya antikris. Dan yang keempat, akan bangkitnya kesatuan dari orang percaya. Kelima, akan dituntut dari setiap kita yang hidup di akhir zaman ini. Saya akan uraikan yang pertama, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. Akan ada gelombang murtad seluruh kedatangan Kristus kedua kali. Kita lihat bahwa tanda ini sedang terjadi. Di mana-mana ada orang murtad, banyak orang meninggalkan Tuhan. Murtad justru mendatangkan kekecewaan dan kekosongan di dalam hidup kita. Karena itu, setiap orang yang sudah murtad harus kembali kepada jalan Tuhan. Sebab kembali kepada Tuhan akan menuntut kita pada berkat kemenangan dan kemuliaan. Yang kedua, akan ada aniaya penderitaan yang besar terhadap orang percaya. Aniaya dan penderitaan akan terjadi di mana-mana. Bahkan Alkitab berkata, kamu akan dipukul di rumah-rumah ibadah. Artinya akan terjadi penyerangan-penyerangan di rumah ibadah. Yang ketiga, ibu-ibu yang kekasih, akan bangkitnya antikris. Orang merasa membunuh orang Kristen. Orang merasa dengan merusak gereja, dengan menyerang orang-orang Kristen, itu sebagai ibadah mereka, karena bangkitnya roh antikris di dalam diri banyak orang. Namun demikian orang percaya harus tetap tenang. Orang percaya harus tetap mengandalkan diri dan tetap mengandalkan Tuhan. Yang keempat, akan bangkitnya kesatuan dari orang percaya. Justru karena tekanan-tekanan yang Tuhan izinkan terjadi, akhirnya kita bergandengan tangan, kita bersatu dan kita mengakui sungguh-sungguh bahwa Kristus Tuhan. Namun gereja kita boleh berbeda, jubah pendeta kita boleh berbeda, nyanyian dan liturgi gereja kita boleh berbeda, bahkan pengakuan iman kita boleh berbeda, tetapi kita tetap satu di dalam Kristus. Karena kita mengakui bahwa Kristus adalah Tuhan. Kita tahu bahwa Yesus adalah kepala gereja dan Dia adalah penguasa surga, dan kita tahu Alkitab adalah tetap firman Allah. Yang kelima, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, akan dituntut dan dari setiap kita yang hidup di akhir zaman ini. Kita harus hidup dalam kekudusan, tetap kuat dan tetap beriman, serta memiliki pemahaman yang benar akan firman Tuhan, dan memiliki semangat untuk menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita sedang hidup di akhir zaman dan harus berdampak sebagai orang percaya yang mengerti bahwa semua pasti akan berakhir. Tetapi sebelum semuanya berakhir, sudahkah kita siap menghadapi kedatangan jika Kristus datang? Masih adakah iman di dalam hidup kita? Oleh karena itu, marilah kita persiapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya. Amin. Setelah kita merenungkan firman Tuhan,
bagi kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur atas berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Kidung Jemaat 363 ayat yang pertama. Bagi Yesus ku serahkan. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari ibu-ibu kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas waktu kesempatan yang indah untuk kami boleh beribadah. Biarlah ibadah kami berkenan kepadamu melalui doa dan pujian kami. Bapa kami yang di sorga, berkatilah kami selaku kaum perempuan dalam jemaat Lairoi, baik kami selaku pengurus maupun anggota PKPR, kami selaku ibu rumah tangga maupun wanita karir akan selaku istri bagi suami. Tuhan, tolonglah agar kami dimampukan menjalankan peran kami masing-masing. Biarlah kami dapat menjadi saksi-Mu yang hidup di tengah dunia ini. Bapa di sorga, berkatilah gereja kami, baik ibu-ibu, Bapak pendeta, majelis juga pengurus kategorial. Biarlah kami selaku berlalu bergandengan tangan dalam menjalankan misi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Berkatilah bangsa kami terlebih saat ini di mana kami diperhadapkan dengan keadaan yang memburuk. Kami harus mematuhi protokol kesehatan untuk mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Biarlah kami dapat mematuhi itu semua sehingga kami terhindar dari virus corona. Bapa di sorga, kami berdoa bagi kaum PKPR yang berada dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Datanglah sebagai dokter yang tersembunyi untuk menjamah ibu-ibu yang sakit. Kami berdoa bagi ibu-ibu yang bersuka cita karena berkat-berkat Tuhan yang boleh kami nikmati, baik melalui ketambahan usia maupun berkat-Mu dalam usia dan kerja kami. Saat ini kami juga sudah memberikan korban syukur. Berkatilah agar dapat kami pakai untuk kemuliaan nama-Mu di dunia ini. Akhirnya, biarlah kasih Allah senantiasa menuntun, memelihara, dan menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, demikian ibadah kita saat ini. Salam sehat dan bahagia selalu bersama Tuhan kita Yesus Kristus.